Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan minggu keempat sesudah Trinitatis 5 Juli 2020. Khotbah terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan epistel dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Diikat dengan tema atau topik diberkati untuk menjadi berkat. Dalam bahasa Batak dituliskan, di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Kejadian pasal 12 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, saya yakin bahwa perikop tentang Abraham ini bukan lagi khotbah yang baru bagi kita. Tetapi meski sudah begitu biasa, bagi kita ada banyak hal-hal yang sangat berharga yang dapat kita petik dan kita aktualisasikan dalam hidup kita di masa kini. Amin, Bapak Ibu.
Kalau Allah memanggil Abraham ribuan tahun yang lalu, apa kira-kira hubungan atau relevansi dengan pemanggilan Allah kepada kita orang Kristen saat ini? Terutama dalam hubungan dengan topik minggu kita di tanggal 5 Juli 2020, diberkati untuk menjadi berkat. Ada banyak poin-poin yang sangat berharga sebenarnya. Tetapi mari kita lihat beberapa yang sangat urgen sekali bagi kita. Yakni, pertama, dengan tulus, mari kita laksanakan panggilan Allah. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Dalam bahasa Batak dituliskan bahkan jauh lebih tajam lagi. Kata yang dipakai adalah, atau kalimat yang dipakai adalah, bukas maho, siatano hagudanganmu, dohot sian hatubuanmu, dohot sian bagas ni amam. Saudara, arti kata bukas itu adalah tinggalkan. Jangan balik-balik lagi ke sana. Jangan kembali lagi ke negeri yang kita tinggalkan itu. Menetaplah di tempat yang sama sekali baru. Itu arti daripada bukas, pergilah dalam bahasa Indonesia. Kalau disebut dari negerimu atau dalam bahasa Batak, siatano hagudanganmu, itu menunjuk kepada rumah tempat tinggal orang tua, saudara-saudara, keluarga besar, kampung halaman, bona pasugid, tempat kelahiran, tempat pusat kita, pusok. Bapak Ibu, pusok kita dahulu dikuburkan. Itu menggambarkan tempat yang bersejarah sebenarnya bagi kita. Kita dilahirkan di sana, kita bertumbuh di sana, kita berkembang. Di sanalah semuanya diikat oleh segala bentuk-bentuk adat istiadat, kekeluargaan, budaya, ada pertalian darah, dan segala bentuk kebiasaan yang telah menyatu dengan diri kita selama ini. Di sanalah itu dibentuk. Yang tidak mudah sebenarnya kita harus tinggalkan dan lupakan. Tentu sekali ini merupakan suatu persyaratan yang sangat sulit dipenuhi oleh banyak orang. Apalagi disebutkan di sini meninggalkan kampung halaman, bona pasugid, dan tidak pernah balik-balik lagi ke sana pulang kampung. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham. Bukankah sesuatu hal yang sangat pedih untuk mematahkan, menggotap pun hubungan dengan keluarga, lingkungan, teman semarga, seadat istiadat, teman kelahiran, teman sahuta hagodangan kita itu? Bukankah kecintaan kepada tanah leluhur, tanah pusaka ini sungguh-sungguh didengungkan oleh para pencipta lagu seperti judul-judul lagu O Tano Batak, Argado Bonani Pinasa, O Tau Tuba, Pulo Samosirdo, dan lain-lain. Itu melambangkan, menggambarkan keindahan daripada bona pasugid itu. Dan sekarang ternyata Tuhan memerintahkan Abraham harus meninggalkan. Kenapa ya? Kenapa Tuhan membuat ini suatu syarat yang mutlak dalam memenuhi panggilannya? Bahasa ikon bukas. Bukan karena kurang penghasilan Abraham di Ur Kasdim. Abraham orang kaya, punya harta, ternaknya sungguh banyak, penghasilannya limpah ruah dari tanah yang sangat-sangat subur di sana dan menghasilkan apa saja yang ditanam. Tapi kenapa harus meninggalkannya untuk selama-lamanya? Saudara, alasan yang paling pas adalah bahwa Ur Kasdim itu keseluruhannya dihuni oleh orang kafir. Tidak kenal Tuhan Allah Yahweh. Termasuk Abraham sendiri pada waktu itu dan keluarga belum kenal Tuhan Allah Yahweh pada saat dia menerima panggilan ini. Kekafiranlah yang memenuhi, mewarnai seluruh kehidupan.
seluruh kebudayaan, peradaban, persekutuan manusiawi di Ur Kasdim yang harus ditinggalkan oleh Abraham saat itu. Saudara, inilah juga panggilan Tuhan pada kita semuanya pada saat ini. Pergi, keluar, atau dalam bahasa Batak lebih pas tadi disebutkan bukas. Bukas itu artinya bangkit dan keluar. Mau memisahkan diri dari berbagai-bagai kebiasaan, tradisi, adat, kebudayaan yang tidak seturut sejalan sepaham dengan kehendak Tuhan. Saudara, supaya kita jangan mau lagi ditentukan, dikuasai, dibentuk, dirajai, apalagi diatur oleh praktek-praktek yang berbau kekafiran, kepercayaan kepada nenek moyang. Harus bukas dari situ, dari praktek-praktek seperti itu Bapak Ibu. Agar diantara kita jangan lagi pernah ada yang masih kedapatan tardapot bertanya kepada begu, kepada sahala nida opung, si jolo-jolo tubuh. Tardapot memberi sesajen makanan kepada orang mati, sumangot nida opung. Itu kebiasaan lama ketika opung-opung kita masih dalam kekafiran dahulu. Dan bahkan masih ada yang sampai sekarang melakukannya. Mari tinggalkan itu semuanya Bapak Ibu. Tinggalkan itu semuanya, bukas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan itu. Kita harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah persyaratan yang dibuat oleh Tuhan bagi dan kepada semua orang yang terpanggil menjadi pengikut Tuhan, pengikut Kristus dalam semua generasi dan dalam semua saat waktu yang ada. Itu yang pertama. Apalagi yang perlu bagi kita dari nats perikop kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Menurut Kejadian 12 ayat 1b dan ayat 2. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Saudara, Abraham harus berangkat. Berangkat ke mana? Ternyata berangkat, bukas ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Negeri yang sama sekali asing. Tidak pernah didengar, tidak pernah diketahui, tidak pernah tahu sama sekali tentang keadaan negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan itu. Saudara, Abraham dan bahkan kita juga harus mau berangkat menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Apa artinya kalimat ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan itu? Abraham dan kita juga harus mengikuti keinginan daripada Tuhan, mengikuti rencana daripada Tuhan, mendengar dengan peka suara daripada Tuhan yang menggiring kita ke negeri yang Tuhan kehendaki. Jangan pergi, jangan berjalan, jangan mengikuti suara-suara dan kehendak, keinginan diri sendiri, suara dan panggilan duniawi, suara-suara zaman, suara-suara teknologi, suara-suara roh-roh jahat, apalagi roh-roh setan, begu nida opung. Jangan sama sekali Bapak Ibu. Dan selanjutnya yang lebih indah daripada itu, ada rencana Tuhan untuk memakai Abraham, memakai kita sendiri sebagai alatnya, parhiteannya, untuk rencana yang indah merealisasikan keselamatan umat manusia. Agar Abraham, agar kita, apalagi saat ini, diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Agar kita memenuhi syarat menerima pemberian Allah yang indah ini, yakni diberkati untuk menjadi berkat itu, maka Tuhan menghendaki diri kita adanya ketaatan mutlak, adanya habluson niroha, adanya kepasrahan bagi kita untuk memenuhi
menjalankan panggilan Tuhan itu, Bapak Ibu. Mari kita meniru, mari kita meneladani sikap Abraham yang tidak menggunakan perhitungan rugi laba. Tidak ada kalkulasi ekonomis duniawi dalam mengikut Tuhan. Hanya kepada orang yang mau memenuhi syarat yang dibuat oleh Tuhan inilah akan direalisasikan janji yang indah dari Tuhan ini, diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, Allah tidak memberkati Abraham hanya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya sendiri. Tetapi Abraham diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman sekampungnya, bagi teman semarganya, bagi tetangganya, bagi orang-orang lain di luar dirinya sendiri. Saudara, setiap kali Tuhan memanggil dan memberkati seseorang, maka di dalam hidup orang-orang yang dipanggil dan yang terberkati itu terkandung maksud dan cita-cita serta rencana pengharapan yang indah daripada Tuhan. Seperti ayat 2 tadi itu, aku akan memberkati engkau. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan itu kepada kita juga. Aku akan memberkati engkau. Saudara, begitu indah rencana Tuhan yang begitu memberkati kita, memberkati orang percaya, memberkati gerejanya. Ada banyak kasih, ada banyak berkat, ada banyak kebaikan Tuhan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dari hal-hal yang kita sendiri dapat rasakan, dapat nikmati. Sampai dengan hal-hal yang tidak kita sadari, tetapi ternyata itu berkat. Belum kita sebutkan berkat kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan. Kita lepas dari merebaknya serangan coronavirus disease, Bapak Ibu. Kita dipelihara Tuhan menjalani kehidupan kita ini melewati penyakit-penyakit, ya mungkin penyakit menahun yang sudah kita alami selama ini. Kita bebas, kita dijaga oleh Tuhan, kita dipelihara Tuhan dari faktor-faktor yang mengganggu fisik dan psikis kita. Mungkin itu faktor karena ketuaan, karena berbagai-bagai hal yang membuat selama ini kurang sehat, tetapi kita dipelihara, dijaga, diramuti oleh Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dan syukuri dalam hidup kita, Bapak Ibu. Banyak sekali. Sebagian dari kita diizinkan oleh Tuhan memiliki kuasa, kekuatan, power. Ada orang yang memiliki berbagai-bagai macam ilmu, pengetahuan, sains. Ada yang memiliki juga pangkat, jabatan. Ada yang menjadi guru. Ada yang menjadi guru besar, dosen-dosen, ada pejabat-pejabat negara, pemerintahan, dan lain-lain. Saudara, itu semua berkat-berkat Tuhan, toh? Tapi pertanyaannya, bagaimana? Apakah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah kita pakai? Sudah menjadi berkat juga kepada sekeliling kita, keluarga-keluarga kita, tetangga kita, keluarga besar, marga kita, kepada bermacam-macam yang bisa kita salurkan. Secara khusus, apakah berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan itu, Bapak Ibu, sudah kita gunakan menjadi berkat juga untuk gereja kita masing-masing? Apakah kita juga terbuka menolong para pelayan-pelayan gereja, hamba-hamba Tuhan yang dapat kita tolong, kita bantu? Saudara, ini menjadi pertanyaan renungan bagi kita. Atau sebaliknya, maaf Bapak Ibu, sebaliknya justru semua berkat-berkat itu kita jadikan sebagai kesombongan, asang-asang kita, agar kita sepertinya hebat, agar kita sepertinya ada kuasa untuk menindas orang lain. Kita tertutup bagi orang di luar diri kita, di luar rumah kita. Dengan harta kita, kita membuat orang lain sakit hati. Dengan haha-anggi kita berbada. Dengan parhaladoni huria juga kita benci. Wah, maaf Bapak Ibu. Ini hanya renungan bagi kita semuanya. Janganlah kiranya ya
Ada orang yang seperti itu terdapat dalam diri kita yang mendengar khotbah ini. Berkat yang tidak digunakan menjadi berkat, berkat yang tidak digunakan memberkati orang lain, saudara, pada waktunya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita, Bapak Ibu. Bahkan akan Tuhan tarik dan berhentikan, menyetop semua sumber-sumber berkat karunia yang daripada Tuhan itu, dan akan dipindahkan kepada orang yang mau menjadikan berkat itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang diinginkan oleh Tuhan dari khotbah ini daripada kita? Dirikan mesbah, dirikan dan bina hubungan persekutuan, link dengan kuasa daripada Tuhan. Pada ayat 7 disebut, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan juga ayat 8, Bapak Ibu. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kemanapun Abraham berjalan, menetap, atau ditempatkan oleh Tuhan, dia senantiasa terlebih dahulu mendirikan mesbah, ibadah dengan Tuhan. Dia mendirikan mesbah ini yang menjadi fokus utama dalam hidup Abraham. Bukan mendirikan rumah yang bagus-bagus, meskipun itu pasti sangat dibutuhkan oleh keluarga-keluarga. Saudara, inilah juga salah satu kunci lain untuk diberkati oleh Tuhan. Dirikan mesbah, dirikan dan bina hubungan persekutuan, link dengan kuasa daripada Tuhan. Pasti Abraham mendapat banyak tantangan, rintangan di tempat baru ini. Tentu masyarakat sekitar itu pasti belum menerima Abraham itu dengan baik. Suasana hidupnya masih kabur. Tetapi dia tidak takut. Dia tidak peduli dengan sikap-sikap orang kepada dia. Dia tidak mundur. Semakin mendekatkan diri dia kepada Tuhan lewat pendirian mesbah ini. Saudara, disinilah dia mempersembahkan baktinya, hidupnya, dan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, persekutuan dengan Tuhan membuat kita percaya diri. Kita akan mendapat stimulan, rangsangan, dorongan, kekuatan menghadapi tantangan hidup sekitar kita. Kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan, suasana hidupnya penuh damai, Bapak Ibu. Damai, ada sukacita. Dia akan bergaul baik dengan sesamanya. Dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Banyak menerima dan banyak menyalurkan berkat. Semoga kita juga semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat kepada semua orang lain dimanapun kita berada. Turbuk Epistel, pembacaan di minggu keempat sesudah Trinitatis 5 Juli 2020, terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Ini sudah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Jika Bapak dan Ibu berkenan mendengarkan, buka kembali channel YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu keempat sesudah Trinitatis 5 Juli 2020 dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini, agar kita semuanya semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di channel YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di rumah atau sudah di gereja kita masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman yang saya berikan. Dan
selamat.